Mengapa Provinsi Nusa Tenggara Timur miskin? Jangan pernah asal menjawab pertanyaan ini dengan Kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya. karena ini bukanlah sebuah pertanyaan tanpa dasar yang jelas atau asal bunyi. Sejak pertama kali terbentuk pada tahun 1958 sampai saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur terus dihantui dengan masalah yang tidak pernah selesai, yaitu tingginya angka kemiskinan. Pada September 2015, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur sebesar 22,58%, dan pada tahun 2021 hanya turun menjadi 20,44% saja. Sementara pada tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi ketiga provinsi termiskin di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan tingkat kemiskinan menurut data dari Badan Pusat Statistik per Maret 2022 sebesar 20,05%. Dan yang paling mengenaskan, secara nasional, tingkat kemiskinan Indonesia sudah mengalami penurunan di bawah 1 digit. Tetapi Provinsi Nusa Tenggara Timur masih di atas 2 digit. Pertanyaannya, mengapa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tetap miskin? Apakah ada pengaruh elit global atau Illuminati yang membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tetap miskin sampai saat ini? Let's check it out. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never. Berbicara soal kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, ada sebuah pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya, yaitu, benarkah Provinsi Nusa Tenggara Timur miskin? Pada 9 Maret 2022 lalu, Kemendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Yusarto Huntoyungo, menyatakan seharusnya tidak ada warga yang miskin di Nusa Tenggara Timur karena sumber ekonomi untuk pendapatan masyarakat melimpah. Hal tersebut diutarakan saat beliau melakukan kunjungan kerja ke Desa Oesusu, Kecamatan Takari. Lalu, benarkah demikian? Dari data BPS tahun 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan 2 sebagai provinsi penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. NTT juga termasuk daerah yang mampu menghasilkan vanili berkualitas terbaik di Indonesia. Di tahun 2019 saja, harga jual vanili dari daerah Nusa Tenggara Timur terbilang sangat tinggi, mencapai sekitar 5-6 juta rupiah per kilogram untuk vanili kering dan vanili basah 500-875 ribu rupiah per kilogram. Selain itu, dari data statistik Perkebunan Unggulan Nasional tahun 2020-2022, Kementerian Pertanian, NTT juga masuk daftar 10 provinsi sentra kelapa di Indonesia, 10 provinsi penghasil kopi, 10 provinsi produsen kakao, dan provinsi kedua penghasil jambu mente terbesar di Indonesia setelah Sulawesi Utara. Selanjutnya, NTT juga masuk daftar 10 besar provinsi produsen pala, 10 provinsi sentra tembakau, dan 3 besar provinsi produsen kemiri sunan di Indonesia. Nah, dari serangkaian data tersebut, bisa kita saksikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebenarnya adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Atau bisa dikatakan sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Belum lagi dari sektor pariwisata yang jelas memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Namun, mengapa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tetap miskin? Ada beberapa ahli ekonomi yang telah menyampaikan berbagai faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Bahkan Gubernur saat ini, Bapak Victor Bungtilu Laskodat pun sering menyampaikan penyebab tingginya angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur pada berbagai kesempatan ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah. Tetapi ada sebuah pendapat yang menarik dari Bapak Vincent Gaspers, seorang guru besar Total Quality dan Operation Management pada program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Trisakti Jakarta, yang telah meneliti kemiskinan di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1999. Dikutip dari Radar NTT, beliau menjelaskan bahwa jika kita mengacu pada teori tentang kemiskinan berdasarkan data perekonomian makro Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka sumber penyebab kemiskinan di Provinsi NTT adalah kombinasi antara perangkap kemiskinan struktural dan perangkap kemiskinan individual. Dalam pandangan teori kemiskinan struktural, masyarakat berada dalam kemiskinan karena mereka berada dalam sistem ekonomi yang tidak berkualitas, yang menyebabkan pendapatan mereka tidak memadai sepanjang waktu. Contohnya, pada Oktober 2021 lalu ketika menghadiri kegiatan panen perdana program tanam jagung panen sapi di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sempat menyinggung harga jagung di Nusa Tenggara Timur yang terlalu murah, yaitu Rp3.500 per kilogram. Sementara harga jagung nasional berada di level Rp5.700 per kilogram pada bulan Oktober 2021 lalu.
Sebagus apapun programnya, kalau harga jual tetap jauh di bawah harga standar, maka para petani hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Keuntungan besar justru dirasakan para pengepul atau perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan hasil jagung di Nusa Tenggara Timur dan menjual keluar NTT atau diekspor ke luar negeri. Hasilnya yang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya. Mirisnya lagi, tanpa mempelajari struktur perekonomian makro di Nusa Tenggara Timur, banyak pejabat pembuat kebijakan dari dulu sampai saat ini berpandangan bahwa penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Timur merupakan fenomena kemiskinan individual saja, yaitu karena masyarakat malas, tidak berpendidikan yang cukup, bermental inferior, dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah ada banyak program penuntasan kemiskinan dari zaman gubernur pertama NTT sampai gubernur sekarang, tetapi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur tidak kunjung selesai. Apakah programnya yang salah atau eksekutor program yang kurang kompeten? Ataukah masyarakat penerima program yang malas, tidak berpendidikan yang cukup, atau aju tak aju? Menurut Bapak Vincent Gaspers, jalan keluar terbaik bagi para pembuat kebijakan di Nusa Tenggara Timur adalah melakukan kombinasi perubahan struktural dan individual masyarakat NTT dengan mendesain ulang sistem perekonomian yang pro-rakyat dan sistem pendidikan yang berkualitas. Jika kedua kombinasi pendekatan itu tidak dilakukan berdasarkan sistem terintegrasi, maka tidak akan ada kemajuan berarti sepanjang waktu dalam pemberantasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Mengatasi kemiskinan bukanlah sikap amal. Ini adalah perlindungan hak asasi manusia yang mendasar, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Nelson Mandela. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.